Halo guys, nama aku Okta dan di samping aku Nana. Kami adalah mahasiswa magang MBKM tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Jadi kami magang di sini nggak cuma berdua loh, ada teman-teman yang lain, ada yang ada di dalam, betul nggak Ta? Betul banget. Jadi buat kalian yang pengen tahu tentang Kejaksaan Negeri Purbalingga dan kegiatan magang apa saja yang kita lakuin, yuk ikuti kami. Kejaksaan Negeri Purbalingga terletak di Kelurahan Banjar, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 184. Saat ini, Kejaksaan Negeri Purbalingga dikepalai oleh Ibu Asnat Anita Idatua Hutegalung, SHMH, dan memiliki 6 bagian struktural yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi atau Kasih yang mana adalah seorang jaksa. Sebagian pembinaan punya tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknisi atas milik negara yang menjadi tanggung jawab, serta pemberian dukungan pelayanan teknisi dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas, sebagian pembinaan menyelenggarakan 3 fungsi. Yang pertama, melakukan koordinasi integrasi sinkronisasi. Yang kedua, melakukan pembinaan organisasi tata laksana urusan ketatausan dan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas kepribadian aparat kejaksaan di daerah hukumnya. Di bidang intelijen ini, kita dibimbing oleh Bapak Bambang Wahyuwardana selaku Kepala Seksi Bidang Intelijen yang juga merupakan seorang jaksa. Intelijen Kejaksaan sendiri dalam pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bidang intelijen penegakan hukum memiliki wewenang yang pertama yaitu menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Kemudian yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang terakhir, melaksanakan pengawasan multimedia. Di bidang intelijen sendiri, selain kita mempelajari mengenai intelijen dan pengadministrasian bidang intelijen, kita juga belajar tentang pidana umum, seperti mempelajari alur tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Purbalingga, meneliti formulir berkas perkara, membuat berita acara pendapat, membuat materi hasil penelitian berkas perkara, membuat rencana dakwaan, kemudian membuat surat tuntutan, serta mengikuti tahap 2 tindak pidana umum, yaitu penyerahan tersangka dan alat bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Bidang pidana umum mempunyai tugas melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim, dan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan melakukan pemeriksaan tambahan. Di bidang pidana khusus ini, kami dibimbing langsung oleh Bapak Tandio selaku Kepala Seksi di bidang pidana khusus dan juga merupakan seorang jaksa. Di pidana khusus ini ada 4 standar operasional. Yang pertama, penyelidikan, yang kedua penyidikan, kemudian yang ketiga penuntutan, dan yang terakhir upaya hukum atau eksaminasi. Pada bagian tindak pidana khusus, kami membuat laporan hasil persidangan, surat dakwaan, surat tuntutan, pemanggilan saksi, pemanggilan ahli, dan pemanggilan terdakwa.
Dalam bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun, memiliki tugas yaitu sebagai jaksa pengacara negara yang membantu dalam hal penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Dalam hal bantuan hukum, biasanya jaksa pengacara negara akan melakukan mediasi dengan mengirimkan surat undangan. Setelah surat dikirimkan, biasanya kami akan melakukan pengarsipan surat. Hal ini bertujuan supaya undangan yang dikirimkan dapat tersimpan dan menjadi bukti dari upaya menjalankan SOP. Saat ini, kami sedang membuat draft MOU perjanjian kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Cabang Purbalingga dengan Kejaksaan Negeri Purbalingga tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Di samping alat bukti, penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan. Barang bukti adalah hasil dari delik. Suatu barang sitaan dapat menjadi barang rampasan apabila barang tersebut merupakan barang kepunyaan pelaku. Sedangkan jika barang sitaan walaupun digunakan oleh terpidana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana, akan tetapi barang tersebut bukanlah milik terpidana, maka terhadap barang tersebut tidak dapat dirampas tetapi hanya sebagai barang bukti dan harus dikembalikan kepada yang berhak. Prosedur penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui kantor lelang negara atau digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial, atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi. Ruang penjaga pengawal sidang atau biasa disebut ruang tahanan, di dalamnya terdapat 3 sel, yaitu sel pria, sel wanita, dan sel anak.